Rock Lovers, jumpa lagi bareng Reta di sini di Rock News. Kembali nemenin kamu di hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022. Merdeka guys. Gimana keseruan perayaan HUT Republik Indonesia kemarin? Seru banget ya pasti, karena kan kayaknya tuh tahun ini tuh menjadi perayaan yang paling meriah banget. Terlihat ya dari perayaan di Istana Merdeka. Wah, gimana sih para prayogi nyanyinya? Wah, keren banget sampai buat seluruh tamu undangan tuh joget-joget. Istana dijoget guys, digoyang. Dan pastinya juga karena kan kenapa meriah banget di tahun ini? Karena 2 tahun kemarin kan kita tidak merayakan ya. Tetap sih merayakan tapi tidak se-euforia di tahun ini. Karena 2 tahun sebelumnya kan masih dalam masa pandemi yang benar-benar kita juga jaga jarak, terus juga menjaga supaya tidak keluar rumah dan banyak berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan kan untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tuh yang harus rame banget. Terus ya walaupun juga tetap ya tahun ini taat pada protokol juga, menerapkan protokol kesehatan secara ketat juga. Yang pasti Rock Lovers senang banget ya untuk perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia kemarin berjalan dengan baik banget sih. Keren ya. Dan senang banget saya Rata di sini bisa kembali lagi nemenin kalian semua setelah kemarin rehat sejenak lah ya. Ya, aku juga mau ikut-ikutan lah lomba-lomba ya kan, balap karung, terus balap kelereng, apalagi tuh makan kerupuk, nah panjat pinang tuh yang seru banget. Terus lomba bakiak mungkin yang harus ada kekompakan kiri kanan seru banget, seru ya. Dan Rock Lovers seperti biasa ya, Reta akan memberikan informasi ter-up to date pastinya untuk kalian semua di hari Kamis ini. Salah satunya adalah mega korupsi terbesar guys, tersangka mega korupsi 78 triliun rupiah Surya Darmadi ini dijadwalkan kembali untuk diperiksa ya oleh Kejaksaan Agung. Nah sebelumnya kan yang seperti kita tahu pada hari Selasa kemarin itu si Surya sebenarnya udah balik ke tanah air ya. Namun itu gagal diperiksa guys ya, diundur lah kayak gitu karena tersangkanya ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat ya, sedang sakit lah dan masih lelah karena perjalanan pulang dari China begitu. Dan hari ini dijadwalkan ulang untuk kembali diperiksa dengan dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit di Riau. Ya, kerugiannya nggak main-main tadi, besar banget dan ya disebut-sebut juga sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Nah, pemilik PT Duta Palma Group tersebut akan menjalani pemeriksaan kedua oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Ya, dan juga sampai saat ini sih pihak dari kejaksaannya ya, Kejaksaan Agungnya itu belum menerima surat penundaan pemeriksaan dari Surya Darmadi. Karenanya ia berharap pemeriksaan kedua kali ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan juga Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tersangka kasus korupsi ya sempat buron ini urung diperiksa lantaran sedang sakit dan masih lelah gitu ya. Dan juga ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu dan melibatkan juga beberapa orang kasus korupsinya ini. Ya, dan juga ya kalau buat Rock Lovers mungkin yang belum tahu, Surya Darmadi ini sempat menjadi buronan KPK dan juga Kejaksaan Agung. Dan untuk buronnya sendiri itu dari tahun 2019. Yang belum tahu ya, 2019 itu Surya Darmadi sudah ditetapkan sebagai buron daftar pencarian orang. Dan di tahun 2022 ini dia balik ke Indonesia. Katanya sih ya, selama dia ditetapkan jadi buron itu si Suryanya sendiri nggak tahu kalau dia ditetapkan jadi buron gitu. Dan setelah dia tahu katanya pulang deh ke Indonesia. Padahal kan juga ya, sebenarnya nih kalau kita mau ngulik-ngulik atau flashback ke belakang, itu dari tahun 2014 sebenarnya KPK udah melarang Surya Darmadi untuk berpergian gitu. Tapi ya dia diduga kabur gitu sampai dengan di tahun 2019 KPK menjadikan Surya sebagai daftar pencarian orang. Semoga aja sih untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar pemeriksaannya juga, supaya proses hukumnya juga boleh cepat diusut tuntas juga. Karena untuk kasus korupsinya sendiri tuh
bukan yang baru kemarin ya, sudah lama banget. Hanya baru aja sih sekarang diperiksanya ya. Oke, Rock Lovers, semoga aja ya kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus kemarin ini juga kita bisa keluar, bisa merdeka juga dari namanya korupsi yang masih menjadi biang sampai dengan hari ini ya. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan dugaan suap ex Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, dan saat ini si KPK sudah menerima laporan tersebut. Nah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan KPK akan melihat ihwal laporan yang masuk baik ke dinas maupun unit laporan dan pengaduan masyarakat. Gufron juga menjelaskan bahwa secara prosedural KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Nantinya, laporan akan ditelusuri lebih dalam apakah masuk dalam tindak pidana korupsi atau tidak. Dan sebelumnya, tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau yang disingkat menjadi TAMPAK melaporkan Sambo ke KPK atas dugaan suap terhadap LPSK. Laporan tidak lepas dari amplop yang diberikan kepada staf LPSK. Mungkin Rock Lovers sudah mendengarkan ya, bahwa pada saat itu staf dari Verdi Sambo mengunjungi LPSK dan ya dia bilang ini titipan dari bapak, yang dicurigai amplop itu berisi uang, tapi ditolak sama LPSK. Untung aja ditolak. Kalau nggak ditolak, kita nggak tahu ya jalan ceritanya sampai dengan saat ini mungkin seperti apa. Karena yang sampai saat ini aja kronologi penembakan itu sebenarnya belum terbuka secara 100%. Masih ada yang menjadi pertanyaan, masih ada keganjilan. Dan kita berharap untuk kronologi penembakan ini itu bisa dibuka secara 100%. Jadi kita tahu bagaimana rangkaian sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Terus ya pasti kita juga pengen tahu motif dibalik penembakan itu apa ya. Karena nggak mungkin nembak begitu aja. Apalagi dari pengakuan keluarga almarhum Brigadir Yosua itu kan menjadi anak kesayangan lah gitu ya, atau kepercayaan dari keluarga Irjen Sambo. Ada apa tiba-tiba dihabisi nyawanya, Rock Lovers, dengan tidak kemanusiaan banget ya. Ya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar juga, pengusutan bisa secara terbuka dan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi ya, supaya keadilan benar-benar terlihat, Rock Lovers. Keluarga juga bisa lega ya mendapatkan keadilan untuk almarhum Brigadir Yosua ya. Oke, itu dia Rock Lovers informasinya, dan kita juga masih nunggu ya bagaimana dengan hasil otopsi kedua. Ini juga yang ditunggu-tunggu, istilahnya juga memperlengkap apa yang terjadi gitu. Apakah memang benar hanya ditembak atau sebelum ditembak dianiaya dulu seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum pihak keluarga Rock Lovers ya, yang menemukan kayaknya ada tanda-tanda kekerasan lain nih, karena di tubuhnya almarhum Brigadir Yosua tuh ada lebam-lebam. Nah, apakah memang sebelum ditembak atau sebelum dieksekusi itu dianiaya dulu baru ditembak? Kita tidak tahu ya Rock Lovers, nanti kita tunggu aja hasil dari otopsi kedua. Oke, kita sudah berada di segmen mancanegara. Ya mungkin Rock Lovers yang sudah tahu karena sempat ya beberapa waktu lalu sempat kisruh banget karena beberapa masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan visa itu ditolak oleh Kedubes Jerman karena tidak ada kolom tanda tangan di paspornya. Kali ini ya Rock Lovers sudah diumumkan oleh Kedutaan Besar Jerman di Jakarta bahwa kini mereka menerima pengajuan visa menggunakan paspor baru Indonesia yang tidak memiliki kolom tanda tangan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya yang harus dipenuhi Rock Lovers? Nah, melalui pengumuman di situs resmi, Kedubes Jerman menegaskan bahwa permohonan visa atau pemohon visa harus segera mengesahkan tanda tangan di bagian endorsement ya, yang terdapat di halaman 4 atau 5 paspor ke Otoritas Imigrasi Indonesia. Dan juga Kedubes Jerman dan Dinas Layanan Pembuatan Visa VFS Global juga akan memberikan kabar kepada para pemohon visa di Indonesia mengenai keputusan ini. Jadi kemarin ya, keputusannya terhitung dari 17 Agustus kemarin guys. Jadi buat kalian mungkin yang punya paspor yang baru, desain baru ya, bisa dilihat mungkin, terus dilihat di halaman 4 atau 5 paspor
ya di bagian tanda tangan di bagian endorsementnya. Di situ ya kalian bisa mengesahkan dulu tanda tangan di bagian endorsementnya, baru deh kalian bisa menggunakan paspor itu untuk ke Jerman ya. Sebelumnya emang sempat riuh banget sih, karena kan lumayan banyak tuh yang ngurus visa mereka supaya bisa ke Jerman, yang akhirnya mereka batal berangkat ke Jerman ya karena paspornya ditolak begitu. Untung aja sih cepat ya dari pemerintah maupun pihak dubes Jerman juga cepat mengatasi ini ya. Good job ya. Oke, itu dia Rooklovers kabar yang terbaru. Mungkin kamu bisa calling sahabat saudara kamu yang kemarin sempat ditolak paspornya. Kamu kasih tahu deh, ini paspornya udah bisa nih. Tinggal kamu harus mengesahkan dulu tanda tangan di bagian endorsement ya. Oke? Gelombang panas di China memaksa pemerintah provinsi Sichuan untuk menutup seluruh pabrik selama 6 hari sejak hari Senin 15 Agustus hingga hari Sabtu 20 Agustus. Nah, menurut keterangan resmi pemerintah setempat di hari Minggu tanggal 14 Agustus lalu, penutupan pabrik ini perlu dilakukan untuk menghindari kekurangan daya listrik di wilayah tersebut saat gelombang panas melanda seluruh China. Bahkan salah satu kota di Sichuan, yaitu Luzhou, telah mengumumkan bahwa lampu kota akan dimatikan di malam hari sejak pekan lalu. Hal ini dilakukan demi menghemat konsumsi listrik dan mengurangi tekanan pada jaringan listrik. Selain itu, gelombang panas yang terjadi di Sichuan ini dilaporkan menjadi tingkat yang paling parah dalam kurun waktu 60 tahun terakhir. Wow. Dan untuk Rooklovers yang belum tahu, Sichuan ini adalah lokasi manufaktur utama untuk industri semikonduktor dan panel surya. Pembatasan daya listrik di provinsi ini tentu akan mempengaruhi kinerja dari banyak perusahaan ya. Dan ya sebenarnya dampak gelombang panas ekstrim di China ini bukan hanya memberikan efek negatif dalam keterbatasan daya listrik dan energi. Menurut Badan Pusat Statistik China, gelombang panas tentu mengakibatkan gagal panen massal di banyak provinsi. Nah, gagal panen ini tentu menambah tekanan inflasi yang sudah terjadi sejak bulan lalu. Jadi dari kabar ini kalian bisa tahu ya guys ya, bahwa keadaan di seluruh negeri itu tidak dalam baik-baik saja. Ada yang sedang mengalami inflasi, ada yang sedang mengalami perang, ada juga yang sedang mengalami gelombang panas. Jadi ada aja trouble di masing-masing negara begitu. Jadi jangan merasa kayak Indonesia yang terpuruk banget, tapi kita harus syukuri kalau sampai dengan saat ini Indonesia masih bisa menopang subsidi ya. Subsidinya banyak banget. Dan itu patut kita syukuri, dan pastinya juga kita harus waspada, antisipasi ya. Juga harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan. Jangan sampai kamu kalap mata semuanya mau dibeli padahal itu bukan kebutuhan, tapi kamu beli deh karena memang kamu pingin banget punya itu. Nah, itu kan suatu hal yang salah banget sebenarnya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok. Jadi ada bagusnya sih kamu untuk menabung kuncinya nih untuk sekarang ya. Bisa dibeli yang prioritas dulu, dan untuk yang kalap-kalap ya bisa kamu kesampingkan lah ya untuk ditabung ke dana darurat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal terjadi di depan dan kamu sama sekali nggak nggak prediksi itu bakal terjadi, ya seenggaknya kamu bisa bertahan gitu dengan dana darurat itu ya. Semangat buat Rooklovers semua pastinya, dan semangat kemerdekaan pasti masih melekat di diri kita Rooklovers, karena baru aja kemarin perayaannya, dan pastinya di bulan Agustus ini adalah bulan merdeka. Dari awal sampai akhir nanti akan terus merdeka, bahkan untuk selamanya selalu merdeka ya. Ada good news banget Rooklovers dari segmen ekonomi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan memberikan bantuan sosial kepada anak yatim mulai bulan September 2022. Pemberian bansos ini berlaku bagi anak yatim baik yang tinggal di panti asuhan maupun yang hidup bersama dengan keluarga. Nah, kendati pemerintah masih menghitung besaran bantuan sosial yang akan diberikan untuk para anak-anak yatim ini, ya belum diputuskan nominalnya berapa nih yang bakal dihitung, karena masih dihitung juga. Ya, dan mudah-mudahan katanya Bu Risma, mudah-mudahan September bisa direalisasikan. Pemberian bansos bagi anak yatim ini juga sudah disampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara dan disetujui juga.
Selain nominal, syarat untuk mendapatkan bansos anak yatim ini juga masih dalam pembahasan. Namun dipastikan telah memiliki data jumlah anak yatim yang akan menerima bantuan tersebut. Sudah ada datanya, baik dari daerah maupun dari masyarakat. Datanya juga sudah siap dan semoga aja bisa direalisasikan di bulan September seperti yang sudah ditargetkan. Adapun selain bansos bagi anak yatim piatu, ya anak yatim, Kementerian Sosial juga akan menambah anggaran bansos untuk jenis yang ada di program Keluarga Harapan seperti ibu hamil, balita, lansia hingga disabilitas. Wow, bagus banget ya kabarnya, ini benar-benar membuat angin sejuk pastinya di tengah-tengah situasi yang gak mudah ini. Tapi pemerintah Indonesia masih memberikan perhatiannya Rock Lovers ya pasti kita tahu lah ya Rock Lovers, untuk biaya di sosial itu kan gak kecil ya, banyak yang mau dibantu, nggak 1-2 orang, ribuan bahkan jutaan orang yang membutuhkan bantuan itu. Semoga aja sih terrealisasikan di bulan September nanti ya, berjalan dengan baik juga, tidak ada yang salah sasaran, tepat sasaran pastinya, dan manfaatnya ini bisa diterima oleh anak-anak yatim, tidak ada yang terlewat tapi semua dapat ya, amin ya Rock Lovers. Wow, kayaknya ini lagi viral banget kunjungan dari Andrew Garfield yang lagi di Bali, katanya lagi liburan healing dulu. Siapa yang nggak tahu Andrew yang juga membintangi Spider-Man No Way Home yang menjadi film terlaris sepanjang 2021. Ya, lagi jalan-jalan di Bali Rock Lovers. Kemarin viral tuh karena banyak fansnya yang foto-foto dan akhirnya mereka posting ada Andrew Garfield ya. Terus juga si Andrew nih ramah banget gitu ya, mau foto-foto bareng fansnya juga. Yang foto pertama sama fansnya lagi pakai baju putih padahal. Terus habis itu terlihat juga pas si Andrew nih pakai kaos hitam, foto juga lagi nih sama beberapa orang. Kemudian dia juga terlihat hendak berselancar di Bali. Sementara itu fan yang lain juga ramai mengutarakan kekecewaannya karena gak bisa ketemu sama Andrew Garfield di Bali. Udah jangan iri guys, yang gak di Bali, mungkin yang di Bali aja gak bisa ketemu apalagi yang lain ya kan. Jadi ya you lucky banget sih bisa fotoan bareng Andrew Garfield ya. Duh, Rata juga mau. Tapi ingat ya guys ya, Andrew Garfield ini kan ke Bali tuh untuk healing lah ceritanya ya, mau menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya untuk sementara waktu, karena kalian tau lah jadwalnya Andrew kan padat banget. Jadi dia ke Bali tuh untuk refreshing, jangan terlalu banyak diganggu ya. Kalau memang mau minta foto juga harus lihat-lihat dulu nih situasinya. Kalau misalkan Andrew lagi santai, ya mungkin it's okay, tapi kalian juga harus minta izin dulu boleh nggak foto kayak gitu. Jangan sampai nih buat tamu-tamu yang ada di Bali ataupun dimanapun lah ya merasa terganggu karena kita yang terlalu ngebet minta foto ya. Boleh lah, boleh, namanya fans juga pasti aduh ketemu idolanya tuh ngebet banget minta foto. Hanya harus dilihat dulu waktunya dan dia lagi ngapain ya. Jangan sampai kita menjadi tamu yang menjadi tuan rumah yang menyebalkan gitu. Jangan ya, supaya si tamu-tamu yang datang di Indonesia ini juga bisa senang banget dan dia bakal balik lagi ke Indonesia. Wah, mantap. Berharapnya sih Andrew Garfield nih next time gak hanya ke Bali ya, tapi bisa menjelajahi Indonesia.